lumayan susah nyari desa yang seperti itu, sampai akhirnya kami memutuskan untuk bangun desanya. Halo, selamat sore. Terima kasih untuk kedatangan kalian. Bersama-sama tadi kita lihat hadir di sore hari ini. Kita manggilkan Mas Angga Dwi Sasongko sebagai sutradara. Lalu Christian Emmanuel menjadi produsernya. Lalu Chico Jericho, dia berlaku sebagai produser dan juga sebagai band. Rio Dewanto, oh belum datang. Menyusul, dia lagi nyari petanya lagi tadi yang ditulis salah. Jadi bersabar dulu nggak apa-apa. Terus kita ada Hana P. Malasan sebagai Rinjani. Hana menyusul. Oke. Baik. Lalu ada Agnini Hak. Oke, sebagai Tambora. Please. Wow. That's a really nice dress. You look beautiful. Lalu kita ada Reza Hilman sebagai Jago. Jago nih, silakan. Ada tulisan dan namanya, silakan duduk di yang tulis, siap. Lalu kita ada Muzaki Ramdan sebagai Musang. Hello there. Jagoan kita semua nih. Lalu kita ada Yayan Ruhian, Kang Yayan sebagai Atubir. Kang, kumaha ada Bang Kang? Baik, mangga silakan. Dan kita ada Ari Lesmana sebagai nih karakternya, saya mau sebut namanya kayaknya agak sedikit gimana ya. Ingat zaman Orde Baru, takut nyebutnya nih. Ari Lesmana sebagai Gele. Oh, lagi menyusul. Oke, baik. Lalu berikutnya kita ada Bebeto Leutuali. Oke, berarti U-nya disebut ya. Silakan Bebeto sebagai Encek. Morbius. Yo, Matrix. Yo, you got the blues, brother. Terus ada Rizky Saldian sebagai Pencor. Silakan. Arswendi Bening Suara sebagai Pak Hasan. Mas Arswendi. Sayang Mas Yaryu Unru tidak bisa ikut bersama kita sore hari ini. Hello there. Wow, beda banget ya mereka berdua sama di hutan tadi. Hah? Tapi kalau misalnya mereka berdua tadi sama kayak yang di hutan, saya yang kaget sih. Ini dia Ari Lesmana sebagai Gele dan sebagai Buffalo Soldier. Dan Luna Maya sebagai the Queen, our Queen, Tara. Lagi hitung duit sama Jody. Oh iya, lagi hitung ini ya, bondnya ya, ditinggal berapa hari sama Jody. Oh ya, lalu sebagai Getem, Faris Alfarizi. Ini dia nih, bro, baik ya. Satu film nggak ngomong loh dia. Powerful. Satu film nggak ngomong tapi bisa dimengertiin sama Bang Tubir. Dibanding Cek,
dibanding yang lainnya yang ngomong cuman dia yang dipahamin sama Bang Tubir. Ya, baik. Jadi kita ada sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawabnya kali ini, kita akan tanyakan per scene, per adegan. Kita mulai dengan adegan yang paling seru. Adegan apa? Adegan tembak-tembakan. Kita akan bahas mengenai adegan tembak-tembakan. Di adegan ini kita lihat adegan survival, mereka tembak-tembakan sambil teriak-teriakan di hutan keren. Dan rencana eksekusinya, coba untuk kalian yang ingin mempertanyakan adegan tembak-tembakannya, bisa langsung ditanyakan ke mereka. Pertama dan yang kedua, mereka fokus ke kopi dan... there you go, our queen. Yes, silahkan. Yes. Hello there. I know, good to see you, looking good. So, saya ada pertanyaan nih untuk Luna. Sebagai seseorang yang terlibat di film sebelumnya, bagaimana Luna Maya melihat film Ben dan Jody yang sekarang menjadi film action? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Oh my god, ini kayaknya setelah sekian tahun, ini baru kali ini ketemu lagi sama teman-teman wartawan like exact apa ya, physically dan sedekat ini dari premier film. Udah hampir 2 tahun lebih nggak ada di sini, so thank you so much for coming. Yang pastinya Yes. happy banget to be part of Ben and Jody walaupun kecil. Asik. Bless you. Iya, sorry bersin. Nggak boleh ya padahal. Boleh ya, dong, bro. boleh. Ya apapun itu, aku sih bangga banget bisa jadi bagian dari Quality Cinema, Ben and Jody, dari Filosofi Kopi 2. Dan yang paling apa ya, buat aku selalu terkagum-kagum dengan mereka adalah selalu bisa menciptakan warna baru dan suasana baru kepada apa ya, IP mereka lah aku bilang, dan they're very smart to twist it and then to make a new IP which is very good ini ya, bisnis ya, bagus, I like. Jadi aku senang banget gitu, dan ngelihat hasilnya juga insya Allah nggak akan kecewa lah. Aku sih nggak kecewa, apalagi nanti udah tayang di bioskop secara serentak, dan yang nonton juga pasti akan terpuaskan dan kangennya terhadap tokoh Ben and Jody ini akan terbayarkan. Mana ini suami gue? Bukan pacar gue, mana? Lagi ngitung Bon, bentar. Gitu di kedai, karena kan ditinggal nyari Beberapa hari Betul. soalnya. Iya. Jadi teman-teman yang hadir di sini, ngomong-ngomong nih, mereka nih syutingnya waktu itu di sekitar awal tahun 2020-an kan ya? Iya betul. Di zaman kita semua Akhir lagi ya? bingung, industri ini mau dibawa kemana? Akhir ya? 2020 akhir. Akhir ya? Iya. Kita waktu itu lagi bingung semua nih, ini industri perfilman di Indonesia mau dibuat seperti apa, mau dibawa ke arah mana, kita nggak ada yang menentu. Dan mereka salah satu dari tim produksi yang mau produksi film ini. Dan waktu itu orang masih jarang, betul bukan? Iya kan Angga ya? Kalian bisa dibilang salah satu pertama Yang awal-awal yang awal-awal setelah kan? PSBB. Iya. Nah itu bagaimana tuh? Semangatnya gimana? Ceritain boleh nggak ke kita? Bagaimana kalian bisa terus coba ngelewatin ini? Mungkin karena gini sih, halo selamat sore semua teman-teman. Semoga tadi filmnya bisa memikat hati. Ya Ben and Jody ini memang produksi awal-awalnya setelah PSBB. Jadinya sebenarnya pas pertama kali diperbolehkan untuk berkegiatan, saya sama tim langsung nyoba untuk bikin produksi di tengah-tengah pandemi gitu. Waktu itu project latihannya atau project percontohannya itu Story of Kale yang syutingnya lebih pendek, sekitar 6-7 hari syuting. Setelah kita bisa, kami yakin bisa membuat bubble, lalu kami ngambil resiko untuk bikin film sebesar Ben and Jody gitu. Jadi sebenarnya waktu itu syutingnya memang kita bikin bubble, jadi siapapun yang terlibat nggak bisa keluar masuk bubble tersebut supaya terproteksi gitu, dan kami ngabisin waktu sekitar sebulan
di area Sukabumi di tengah hutan. Dan semua setnya juga kita bikin dari ground zero gitu ya, karena kayak Desa Wanerejanya tuh tanah kosong, karena saya pengen spesifik banget di mana letak rumahnya Rinjani dan Tambora tuh harus lebih tinggi dibanding rumah yang lain karena mereka adalah anak dari kepala suku gitu. Terus mereka tinggal di sebuah landscape yang komunal, mirip sama desa-desa. Kalau saya pergi selama pengalaman saya ketemu sama desa-desa peladang di pulau-pulau terluar di Indonesia kayak Mentawai, kayak Nias. Pendekatan layout desanya tuh mirip gitu. Jadi rumahnya berdempetan, nggak berjarak seperti misalnya kampung-kampung di Jawa. Yeah. Rumahnya berdempetan, terus ada kayak alun-alun di tengahnya gitu. Lumayan susah nyari desa yang seperti itu, sampai akhirnya kami memutuskan untuk bangun desanya. Terus campnya A2Bir juga kami sampai buka jalan untuk bisa dapat camp tersebut, karena secara spesifik di skrip juga kita nunjukin ditulis bahwa campnya tuh ada di lembah, di tengah lembah. Jadi ada di sisi timurnya itu area menurun, di sisi baratnya itu areanya lebih tinggi gitu. Jadi kita spesifik kita cari tempatnya dan kita harus sampai buat jalan. Jadi dari sisi production value sama scale ini salah satu yang paling berat sebenarnya yang pernah kita kerjain, karena kita harus hidup dengan 350-an orang di tengah hutan, jauh dari mana-mana di tengah pandemi. Dan itu prosesnya berapa lama tuh Mas Ana? Untuk scene yang di hutan saja? Syuting tuh kalau syutingnya 1,5 bulan, di hutan tuh kita habis 1 bulan. Okay. Kita habis 1 bulan di hutan, jadinya lumayan melelahkan, tapi ya karena syuting sama orang-orang gila semua ya dingin seru-seru aja sama A2Bir, sama yang nih belakang nih biasanya kalau nunggu hujan kita main gaple, judi gaple gitu. Makan kuaci. Terus kalau yang di depan ini kerjaannya main apa namanya? Main ludo gitu. Jadi ya udah, karena kita syutingnya bubble gitu, jadi kayak keluarga gitu. Karena yang dilihat selama sebulan ya dia lagi. Dan itu juga akhir tahun berarti kan musim hujan kan itu ya? Musim hujan, apalagi adegan final fight itu kan panjang ya, hampir seminggu lebih ya kita seminggu lebih kita syuting, ada Pak Hasan, ada semuanya, dan karena base camp kita tuh jauh dari mana-mana, dan kita juga struggling sama cuaca. Jadi selama 7 hari itu gue minta sama teman-teman, nggak apa-apa ya kalau semuanya standby. Jadi semua pemain standby, nggak ada callingan ya. Jadi masuk hutan bareng, keluar hutan bareng. Kadang-kadang Muzaki bisa nggak di syuting 3 hari gitu, karena pas mau take Muzaki hujan. Terus kita harus take yang lain gitu. Tapi ya karena bubble itu jadi rasa kebersamaannya tinggi. Kalau misalnya udah pada bete karena nunggunya lama, biasanya gue masakin daging gitu.